الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tanggal 1 Oktober 2021 kita bisa memulai taklim bersama-sama secara virtual yang hari ini akan diisi oleh Ustadz Fahrul Rozi. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk istiqomah, senantiasa belajar, menambah ilmu, Amin. sebagai bekal kita dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah yang selalu kita jadikan panutan dan semoga gerak langkah kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia, sengaja kami dari para penyuluh agama fungsional ini merancang kegiatan ini. Salah satu di antara tujuan kita yang pertama adalah taklim, kemudian yang kedua adalah tatap muka kita secara virtual ini kita jadikan sarana untuk silaturahmi dan untuk bertukar pikiran tentang kegiatan-kegiatan kepenyuluhan. Kita tahu semuanya ini punya kesibukan, tentunya apalagi Ustadz-Ustadzah ini sudah punya jam terbang, jadi sangat sulit sekali kita ini untuk bisa bersemuka. Ya. Apalagi kalau nunggu genap, ya mungkin bisa dari tahun ke tahun nggak akan pernah genap. Nah, karena itu di pertemuan-pertemuan secara virtual ini sambil kita belajar, kita manfaatkan untuk sharing, kita manfaatkan untuk menyusun sebuah kegiatan bersama. Jadi sebenarnya sudah terbentuk ya, sudah ada medsosnya penyuluh agama Islam. Tetapi masih adem ayem ya. Jadi masih adem ayem. Nah, kegiatan-kegiatan yang semacam ini nanti mungkin bisa direkam, direcording oleh Pak Mantra, bisa diupload di medsosnya PAI, bisa di YouTube kan dan lain sebagainya. Harapannya itu ke depan seperti itu. Selain itu selama 2020 kita vakum ya. Jadi kita meneng-menengan, anteng-antengan gitu ya Mbak Nia ya. Kita meneng-menengan, anteng-antengan ya. Tapi marilah kita mulai lagi, nanti kita bersama-sama bergerak penyuluh fungsional dan penyuluh non PNS, kita tanpa sekat, kita mari bersama-sama bergandeng tangan melaksanakan kegiatan-kegiatan, merencanakan kepenyuluhan yang bermanfaat dan yang terpenting adalah agar gerak langkah kita penyuluh agama yang ada di Kota Malang ini terbaca oleh masyarakat, terbaca oleh pimpinan dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini senantiasa mendatangkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengaji ini dulu ya. Yang pertama mengaji ini dulu, mudah-mudahan istiqomah yang hari ini belum bisa bergabung dimudahkan oleh Allah di pertemuan yang akan datang bergabung. Setelah itu kita bisa sharing, kita bisa merencanakan bermusyawarah kegiatan yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Itu sementara pembukaan dari saya pada malam hari ini. Sebelum kita memulai taklim, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat baik kita ini dimudahkan Allah dan senantiasa berpahala.
ala hadhihi niyya wa Amin. likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli Tidak menutup kemungkinan ustadz dan ustadzah semuanya yang punya potensi, punya kemampuan bisa mengisi acara taklim yang kita selenggarakan ini. Mungkin saat ini Ustadz Rozi, insya Allah kita rutinkan nanti setiap hari Jumat. Insya Allah nanti setiap hari Senin bersama Ustadz Isa. Saumpama nanti kegiatan ini pas Ustadz Rozi ada uzur, ada kegiatan, bisa yang lain. Atau Bunia misalnya menyampaikan materi apa, monggo. Jadi majelis ini kita jadikan sarana kita untuk menambah pengetahuan, untuk silaturahmi, dan untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup dari kami sampai di sini. Kami persilahkan kepada Ustadz Fakhrul Razi. Waktu kami persilahkan. Ustadz Razi, monggo. Ustadz Rozinya kemana? Nah, ya itu. Tadi kayaknya di mute kayaknya. Hadir sudah. Oh, masih di mute itu. Oh, okay. Oke, sudah. Oke, monggo, monggo. Kok gelap kayak saya ini, Ustadz Fakhrul Razi nggak kelihatan. Monggo Ustadz. Mungkin mikrofonnya mungkin yang bermasalah mungkin ya. Ya, mikrofonnya Ustadz Rozi. Ah, ini. Saya ganti pakai HP aja ya. Iya, pakai HP monggo. Noise ini, cuit-cuit. Oke, sebentar. Aduh. Sudah ya? Iya, sampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala amma ba'd. Segenap para penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Islam Kota Malang, kantor Kementerian Agama Kota Malang, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita bisa bersilaturahim dalam acara ngaji bareng para penyuluh agama Islam di Kota Malang dengan kajian kita kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan ringkasan atau mukhtasar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kegiatan kita ngaji bersama ini
mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk kita semuanya dalam rangka bersilaturahim, menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga untuk sharing bersama. Mudah-mudahan ini kita bisa berikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi tema ataupun kitab yang kita kaji adalah kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan mukhtasar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya sudah sangat masyhur, ya, kitab yang sangat luar biasa karangan Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Sedangkan kitab Mau'izatul Mu'minin ini mukhtasar dari Ihya merupakan tulisan dari Syekh Jamaluddin bin Muhammad bin Said bin Qasim, ya, yang masyhur dengan sebutan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, salah seorang ulama besar di Syam, ya, sekarang Syria. Ya. Di dalam tradisi para ulama memang banyak sekali istilahnya ada kitab-kitab yang kemudian diringkas atau diikhtisar. Selain juga ada kitab-kitab yang disyarahi, diperjelas. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin ini ada ulama yang memberikan syarah, diantaranya Imam Az-Zabidi dengan kitabnya Ithab Sadatil Muttaqin, gitu. Jadi syarah Ihya Ulumuddin. Sedangkan beliau ini Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi meringkas atau memberikan ikhtisar kepada kitab Ihya dengan kitabnya Al-Mau'izatul Mu'minin. Dalam tradisi para ulama sejak awal, ya, sejak ada tradisi menulis kitab, mengarang kitab, seringkali banyak ulama yang meringkas, ada ulama yang memberikan syarah dan seterusnya. Misalnya dalam riwayat kitab Al-Um, ya, karangan Imam Asy-Syafi'i yang merupakan induk dari mazhab Asy-Syafi'i ini, itu sempat diringkas oleh murid Imam Asy-Syafi'i namanya Imam Al-Muzani, sehingga menjadi kitab Mukhtasar Muzani. Kemudian kitab Mukhtasar ini yang merupakan ringkasan dari Al-Um disarahi oleh Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali, dengan Nihayatul Matlab. Kitab Nihayatul Matlab yang merupakan syarah dari ringkasan Al-Um kemudian diringkas oleh Imam Ghazali dengan kitab Al-Basit. Kemudian Imam Al-Ghazali meringkasnya lagi dengan kitab Al-Wajiz. Setelah jadi lebih ringkas menjadi Al-Wajiz, ada nanti ulama yang mensyarahinya lagi, ada yang meringkasnya lagi, terus seperti itu. Ini tradisi para ulama mengambil manfaat kemudian menebarkan lebih manfaat kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya. Nah, kitab Ihya ini ya memang kitab istimewa, ya. Imam Ghazali beliau memadukan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Kata beliau, ilmu itu ada dua jenis, ada ilmu zahir yang ta'allaq bil a'mal al-jawarih atau bi a'malil jawarih. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan anggota badan, dengan tubuh kita. Kemudian ada ilmu batin, ya ta'allaq bi a'malil qulub. Ada ilmu-ilmu ya yang bersifat batiniyah yang berkaitan dengan hati kita. Maka di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali kemudian menyusun materinya atau isinya menjadi 4 bab, istilahnya 4 bagian utama. Ada pertama dan yang kedua ini terkait dengan ilmu zahir, ya. Jadi amal al-jawarih, yaitu rubul ibadat, ya. Mulai dengan bab ilmu, kemudian asfarit toharo, bab sholat, bab puasa, terus seperti itu. Ini 1/4 bagian yang pertama. Kemudian yang rubul, ya, yang kedua, 1/4 yang kedua adalah rubul adat. Materinya atau temanya berkaitan dengan beberapa adat atau kebiasaan transaksi yang terjadi di tengah-tengah manusia, seperti masalah halal haram, masalah pernikahan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jilid yang ketiga, ya, itu yang keempat berkaitan dengan ilmu batin,
Ya, jadi bagian a'malul qulub. Yang ketiga, rub'ul muhlikat. Beliau menerangkan beberapa tema kajian seputar hal-hal yang bisa membinasakan, merusak dan merugikan kita. Itu as-sifat al-mazmumah, beberapa sifat yang tercela. Mulai riya, al-kibar dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir rub'ul munjiyat. Jadi bagian yang terakhir adalah tentang tema-tema yang bisa menyelamatkan manusia. As-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sabar, tawakal, ikhlas dan seterusnya. Jadi memang ini kitab yang luar biasa sehingga menjadi kajian di berbagai tempat, di berbagai pesantren. Hanya saja kemudian karena ini termasuk kitab yang istilahnya kitab yang sangat sakral ya dan cenderung termasuk tingkat tinggi, maka kemudian Imam atau Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, karena beliau merasa ini kitab yang luar biasa, sangat bermanfaat dalam dakwah kepada masyarakat, beliau kemudian berikhtiar untuk meringkasnya, meringkasnya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan langsung membaca Muqaddimatul Mu'allif. Ini semuanya pegang kitabnya apa Anda ya? Yang di-share tadi, enggak pegang gitu ya? kitab. Enggak. Kalau beli kitabnya kurang lebih kalau terbitan Surabaya ya itu harganya sekitar 40.000, ada di beberapa toko kitab ya. Kalau yang terbitan Beirut ya sekitar 70-80 ribuan ya. Kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa a'adalina min barakatihi wa nafatihi fid dharaini amin. Muqaddimatul muallif Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Beliau Imam Al-Qasimi mengawali dengan menyenandungkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ya kesempurnaan berupa sempurnanya agama Islam. Beliau pun juga mengajak kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi pembawa petunjuk, nabi yang menebarkan rahmat, Nabiur Rahmah, yang dimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kitab suci Al-Quran, mengajarkan hikmah. Beliau sebagai khataman nabiyyin wa imamil mursyidin. Beliau adalah penutup para nabi dan pemimpin orang-orang yang memberikan bimbingan. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mursyid dalam arti ya memberikan bimbingan, ya kan termasuk para penyuluh ini. Ya, sebenarnya juga tugas utamanya kan adalah memberikan penyuluhan, pembimbingan kepada umat tentu dengan kapasitas dan juga lingkup yang kita miliki bersama itu. Hakikat kita adalah juga al-mursyid dengan tingkat dan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Dan pemimpin para mursyidin, orang-orang yang memberikan bimbingan kepada umat manusia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna mau'izatal 'ammah wa tasaddi li irsyadihim fi durusil 'ammah min al-umuril muhimmah al-manutati bi khassatil ummah. Nah, memberikan nasihat ya, kepada umat secara umum ya, kepada umat manusia. Kemudian
melangkah atau berupaya menunjukkan mereka ya ke jalan yang benar di dalam pengajian-pengajian, di dalam majelis-majelis, di dalam madrasah-madrasah ataupun forum-forum ya. Minal umuril muhimmah, termasuk perkara-perkara yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat ya, yang sangat penting untuk kebaikan umat manusia. Nah, tugas memberikan irsyad, memberikan mau'izah, bimbingan, nasihat itu adalah al-manutah bi khossatil ummah, utamanya dibebankan, diberikan kepada kalangan tertentu di antara umat Rasulullah, yaitu para ulama ya, para masyayikh ya, orang-orang yang diberikan titipan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para masyayikh ini adalah idhum umana'u syar'i wa nuru siraji wa masabihu ulumi wa huffazu siyaji. Para ulama, para masyayikh ini mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga kelangsungan syariat Islam. Mereka adalah cahaya ya, lentera yang menerangi. Kemudian mereka juga merupakan lentera ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat, dan penjaga syariat itu sendiri, penjaga batasan ataupun pagar syariat itu sendiri. Nah, wa kana salafu yamluna mimma waqara fi sudurihim ma yarawnahu amassa bihalihim wa zamanihim wa makanihim. Kalau dulu pada zaman salaf ya, utamanya pada generasi pertama umat Islam, pada zaman sahabat, zaman tabi'in yang berakhir mungkin tahun ke 200 Hijriah ya. Itu beliau ketika itu tradisi untuk tulis menulis belum begitu berkembang, sehingga mereka ilmu sudah tersimpan di dalam dada-dada mereka. Mereka langsung mengamalkannya, langsung mempraktekannya ya. Kemudian dengan bertanya pada para ulama yang lebih memahami lagi seperti itu. Apa yang mereka lihat sesuai dan dibutuhkan dalam keadaan zaman dan juga situasi yang mereka hadapi. Walamma imtaddal futuhu fil Islam ibtada atau ubtudi'a bijam'il hadin nabawi lil anam. Summa tas'al umran wa azamatil hadarah. Kemudian setelah itu kekuasaan Islam ataupun juga dakwah penyebaran Islam semakin meluas ya. Semakin melebar. Awalnya hanya di sekitar Jazirah Arab, kemudian sudah meluas sampai ke Eropa, kemana-mana. Termasuk saat ini sampai ke Asia, ke negeri kita. Sehingga perkembangan ya, juga peradaban umat manusia semakin berkembang. Maka ilmu-ilmu ya, fa'akhadha yanmut at-tafri' wa at-takhrij wal inbisat fil fununi ala nisbatiha fil qasam. Maka ilmu pun juga berkembang demikian pesatnya ya. Demikian pesatnya ilmu-ilmu berkembang, termasuk ilmu-ilmu agama. Wastabharat fi fununil ilmi al-asfar wa tanawwa'at fi kulli fannin wa dannat li muqtarabihi mabahithul kibar. Wa sara al-mu'awwal fi basihi 'alayha wal malja'u fi ta'arrufi haqaiqihi 'alayha. Maka kemudian kitab-kitab yang memuat berbagai macam cabang ilmu melimpah ya, menjadi sangat banyak ya, sangat mudah didapatkan. Semuanya para ulama berlomba-lomba menyusun ilmu, mengarang, menyusun kitab-kitab dan dibahas secara secara masif oleh para ulama. Jadi watanawa'at fi kulli fannin musannafatuh wa sakharat fi min kulli bahsin muallafatuh. Jadi cetakan-cetakan, karangan-karangan para ulama sudah sangat beraneka macam ya. Dari ulama tafsir saja ada puluhan mungkin ratusan ulama tafsir yang mengarang kitab. Tafsir Ibnu Abbas Al-Mikbas, ada tafsir At-Tabari, ada tafsirnya Imam Al-Qurtubi, ada tafsirnya Imam Ibnu Katsir, ada tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada tafsirnya Imam Al-Baidawi, macam-macam.
Di dalam fan ilmu akidah, para ulama juga menyusun kitab sekian banyak, mulai Imam Abu Hasan al-Asy'ari terus sampai generasi berikutnya. Terlebih dalam bab fikih, para ulama berlomba-lomba semuanya menyusun kitab dalam ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir, dan segala macam keilmuan dalam agama Islam. Begitu banyak. Nah, saking banyaknya ilmu kitab yang dikarang para ulama, hatta haro talibuhu fintiqail ahsan wastauqafa kasratuha nazrahu fi tahayyuril atqan. Nah, sampai mereka pada bingung ya, para talibul ilmi ini bingung cari kitab yang mana yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling luar biasa. Saking banyaknya karangan para ulama. Wa asbahat tabassuru fi ajwadiha unwana zakat wal wuqufu ala anfaiha ayatan nabahati wal irtiqa. Maka mereka yang mampu memilah dan memilih kitab-kitab yang paling utama, yang unggul macam-macam, berarti termasuk orang yang memiliki kecerdasan, memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya, keluhuran, keluasan pemahaman, sehingga bisa menentukan, bisa memilih mana karangan, mana kitab-kitab yang lebih bermanfaat dan lebih unggul. Nah, ini masih pengantar beliau cukup panjang ya. Walamma kanat izzatul awam biqafihim ala jawahiri dinil Islam wa i'lamihim mahasinad dini wa wajibatihi wa nawafilihi wa mahdzuratihi wa ma ya'muru bihi minal akhlaqil karimah wa yazjiru anhu minal masawi az-zamimah. Maka ketika upaya memberikan nasihat, membimbing orang-orang awam sehingga bisa memahami ajaran agama Islam, ya, termasuk kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kemudian larangan-larangannya, kemudian terkait dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tercela. Liyartaqu ila ma fi salahum wa najahuhum fayafuzu bima fil ittisami bihi sa'adatuhum wa falahuhum min aujabil wajibat wa aqidil mafruḍat. Ketika memberikan nasihat, bimbingan kepada orang